Baik, kita lanjutkan kembali untuk tujuan eh, terapi dari diabetes mellitus itu sendiri. Secara umum, tujuan terapi dari DM ini adalah tentunya meningkatkan kualitas hidup dari penyandang atau penderita DM, ya. Sementara untuk tujuan jangka pendeknya sendiri tentunya ya menghilangkan keluhan-keluhan DM, ya, kemudian eh, mengurangi risiko komplikasi akut, kemudian juga mencegah atau menghambat progresivitas dari DM, ya. Kemudian ya tujuan akhirnya tentunya eh, bisa menurunkan angka kesakitan atau morbiditas maupun angka kematian dari penderita DM itu sendiri. Nah, tentunya untuk bisa mencapai tujuan tersebut, nah, perlu beberapa uh, pendekatan, ya. Nah, jadi pendekatan atau tata laksana terapi DM itu sendiri secara umum ada dua, ya. Jadi terapi secara non farmakoterapi atau non farmakologi, kemudian juga terapi dengan menggunakan obat-obatan atau farmakoterapi, ya. Jadi pemberian pengobatan untuk pasien DM. Oke, kita lihat untuk terapi non farmakologi atau non farmakoterapi, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk membantu mengontrol dan mengendalikan glukosa, ya, atau yang membantu mengontrol mengendalikan kadar gula darah dan juga tentunya mencegah keparahan dari penyakit DM, ya. Jadi untuk tata laksana terapi DM tidak cukup hanya dengan intervensi farmakologis atau pemberian obat-obatan, tapi juga perlu diikuti dengan tata laksana non farmakologi atau non farmakoterapi. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit DM ini dari sisi terapi non farmakologinya bisa dilakukan dengan pemberian edukasi. Siapa saja yang memberikan edukasi? Ya, seluruh tenaga kesehatan tentunya berkewajiban memberikan edukasi, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Sebagai seorang farmasi sendiri, tentunya kita saat konseling pada pasien DM ini kita bisa memberikan edukasi tentang bagaimana menjaga dan mengendalikan glukosa darah, kemudian bisa juga memberikan pemahaman tentang penyakit DM-nya itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana tentunya edukasi penggunaan obatnya, ya, dan bisa juga untuk promosi atau meningkatkan gaya hidup, ya, gaya hidup yang sehat tentunya. Di pasien-pasien bisa diberikan ada materi-materi edukasi mengenai DM itu sendiri, kemudian bagaimana promosi atau melakukan gaya hidup yang sehat atau pola hidup yang sehat, ya. Kemudian bagaimana pemantauan glukosa darah, ya. Kemudian pentingnya latihan jasmani, ya, ini nanti juga kita akan bahas, ya. Ini juga salah satu aspek penting untuk bisa mengendalikan penyakit DM, ya. Nah, selain dengan
edukasi, artinya masyarakat diberikan pemahaman yang tepat tentang DM itu sendiri, tentang pengobatannya, tentang gaya hidup yang dapat dilakukan ya. Bisa mereka pasien juga tentunya perlu memperhatikan mengenai nutrisi ya. Nutrisi atau di sini ada terapi nutrisi medis. Namun sebagai farmasis sendiri atau apoteker sebetulnya tidak memiliki kompetensi ya untuk menilai kebutuhan nutrisi pasien. Sehingga kita bisa sarankan untuk berkonsultasi dengan nutrisionis atau ahli gizi ya, agar pasien diberikan pemahaman yang tepat mengenai asupan makanan yang bisa dikonsumsi ataupun perlu dicegah atau dikurangi atau ditambah atau dikendalikan dan sebagainya ya. Karena tentunya nutrisi ini juga akan mempengaruhi eh, pengendalian dari diabetesnya itu sendiri ya. Kemudian hal lain yang perlu dilakukan atau dipahami oleh pasien ya mengenai pentingnya untuk latihan jasmani ya atau ya latihan fisik atau jasmani ya, karena latihan jasmani ini itu sendiri untuk DM ini menjadi salah satu bagian yang penting ya dalam mengelola atau mengendalikan penyakit diabetes itu sendiri ya. Nah, aktivitas jasmani dapat dilakukan secara teratur ya, atau sarankan pasien untuk melakukan aktivitas jasmani 3 sampai 4 kali per minggu ya dengan durasi 30 sampai 45 menit. Bentuk aktivitasnya seperti apa? Ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan pasien ya. Misalnya jalan cepat ya, kemudian bersepeda, jogging, berenang, ya itu sangat sangat disesuaikan dengan kemampuan pasien, kebutuhan pasien ya, tidak bisa dipukul rata, misalnya harus bersepeda semua atau jogging semua tentunya tidak ya. Namun yang paling penting kita sampaikan adalah bahwa latihan jasmani ini merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian dan pengelolaan keparahan dari DM ya. Jadi sarankan pasien untuk rutin melakukan latihan jasmani 3 sampai 4 kali seminggu. Bentuk latihannya seperti apa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari pasien.